Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Ayu Tamara, NIM 7101418331, Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi A 2018. Di video ini saya membuat untuk tugas desain dan strategi pembelajaran untuk ulangan tengah semester. Di video ini saya akan membahas tentang reciprocal teaching berpasangan. Maka kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari reciprocal teaching terlebih dahulu. Maka kita akan pelajari di video kali ini. Jangan lupa disimak ya. Reciprocal teaching adalah strategi belajar melalui kegiatan mengajarkan teman. Pada strategi ini, siswa berperan sebagai guru, menggantikan peran guru untuk mengajarkan teman-temannya. Merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar kreatif, mandiri, dan lebih aktif, di mana siswa diberi kesempatan untuk mempelajari materi terlebih dahulu. Kemudian, siswa menjelaskan kembali materi yang dipelajari kepada siswa lainnya. Guru hanya bertugas sebagai fasilitator dan pembimbing dalam pembelajaran, yaitu meluruskan atau memberi penjelasan mengenai materi yang tidak dapat dipecahkan secara mandiri oleh siswa tersebut. Reciprocal teaching merupakan pembelajaran melalui kegiatan mengajarkan sesama teman antara siswa dengan siswa maupun guru dengan siswa. Dalam hal ini, siswa berperan sebagai guru, menggantikan peran guru sebenarnya dalam mengajar. Sementara itu, guru menjadi model atau contoh fasilitator yang memberikan kemudahan dan pembimbingan yang melakukan scaffolding. Scaffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran. Kemudian, mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah siswa dapat melakukannya. Scaffolding merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk mewujudkan memecahkan masalah. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, dorongan, peringatan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pemecahan, memberikan contoh dan tindakan-tindakan lain yang memungkinkan peserta didik itu belajar mandiri. Yang selanjutnya adalah pembelajaran reciprocal teaching dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, antaranya yaitu yang pertama, mengajarkan tatap muka satu persatu, artinya mengajarkan dilakukan oleh guru terhadap masing-masing individu atau siswa di dalam kelas. Yang kedua, kelompok kecil siswa yang diawali dengan kegiatan membaca materi terlebih dahulu. Yang ketiga, kelompok kecil siswa yang dipimpin oleh guru kelas tanpa ada pembagian tugas tertentu kepada yang keempat, itu ada pembelajaran dalam kelompok besar siswa yang dipimpin oleh guru kelas tanpa pembagian tugas tertentu kepada siswa. Yang kelima, itu ada kelompok kecil siswa yang setiap anggota kelompoknya bergiliran dalam memimpin diskusi atau mengajar temannya sendiri dalam kelompok dengan adanya pembagian tugas tertentu. Selanjutnya, itu ada strategi reciprocal teaching. Yang pertama itu ada mengklarifikasi. Pada strategi ini, siswa diberikan materi pembelajaran. Siswa diwajibkan untuk membaca bahan bacaan tersebut, kemudian mengklarifikasi atau menjelaskan kata-kata atau kalimat-kalimat yang masih asing atau kurang familiar. Pada tahap klarifikasi, satu siswa bertugas membimbing dan memimpin teman sekelompoknya dalam mengklarifikasi materi. Yang kedua, memprediksi. Siswa diajak memprediksi hubungan antar konsep pembelajaran, baik konsep yang telah dipelajari maupun konsep pada materi yang sedang dipelajari. Pada tahap ini, salah satu siswa bertugas membimbing dan memimpin teman sekelompoknya dalam diskusi prediksi berlangsung. Yang ketiga, membuat pertanyaan. Siswa membuat pertanyaan atau soal sendiri kemudian menjawabnya. Proses ini disebut metakognitif.
Dengan melakukan proses metakognitif ini, siswa dapat melakukan cross-check mengenai materi yang telah diperoleh dan materi yang belum dikuasai dari keseluruhan konsep yang diajarkan guru. Pada tahap ini, salah satu siswa bertugas membimbing temannya kelompok dalam membuat pertanyaan secara tertulis. Yang terakhir ada merangkum. Siswa diminta untuk membuat rangkuman secara singkat dari materi yang telah dipelajari. Pada tahap ini, satu siswa bertanggung jawab dalam membimbing serta merangkum teman sekelompok dalam diskusi. Reciprocal teaching ini ada langkah-langkahnya, yaitu diantara lain, yang pertama, guru menyiapkan materi. Materi tersebut diinformasikan kepada siswa yang sudah dibentuk kelompok pasangannya. Yang kedua, siswa mendiskusikan materi tersebut bersama dengan teman satu kelompok pasangannya. Yang ketiga, siswa diminta membuat pertanyaan terkait materi tadi untuk ditanyakan di forum. Yang keempat, guru menunjuk salah satu siswa sebagai wakil dari kelompok pasangannya untuk menjelaskan hasil jawaban di depan kelas. Yang kelima, siswa diberi kesempatan untuk menyanggah atau berpendapat jawaban yang disampaikan temannya. Guru berkesempatan untuk melakukan kegiatan tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dengan materi tersebut. Yang keenam, itu ada siswa mengerjakan tugas soal latihan secara individual dalam memprediksi pengembangan materi tersebut. Yang terakhir, dalam langkah-langkah itu ada siswa diminta untuk menyimpulkan materi yang sudah dipelajari tadi. Reciprocal teaching berpasangan itu ada kelebihan dan kekurangan. Sebelumnya kita akan pelajari dulu tentang kelebihan reciprocal teaching berpasangan. Yang itu ada 8 item. Yang pertama adalah mengembangkan kreativitas siswa. Yang kedua, memupuk kerjasama antar siswa. Yang ketiga, menumbuhkan bakat siswa, terutama dalam berbicara dan mengembangkan sikap. Yang keempat, siswa lebih memperhatikan pelajaran karena menghayati sendiri. Yang kelima, memupuk keberanian berpendapat dan berani berbicara di depan kelas. Yang keenam, melatih siswa untuk menganalisa masalah dan mengambil kesimpulan dalam waktu singkat. Yang ketujuh, menumbuhkan sifat menghargai guru, karena siswa akan merasakan perasaan guru pada saat mengadakan pelajaran, terutama pada saat siswa ramai atau kurang memperhatikan. Yang kedelapan atau yang terakhir untuk kelebihan, dapat digunakan untuk materi pelajaran yang banyak dan alokasi waktu yang terbatas. Itu tadi adalah kelebihan reciprocal teaching berpasangan. Reciprocal teaching berpasangan itu memiliki kelemahan, yaitu ada 3 item. Yang pertama adalah adanya kurang kesungguhan para siswa yang berperan sebagai guru, menyebabkan tujuan tak tercapai. Solusinya adalah guru dapat memberikan reward atau pemberian apresiasi dari guru maupun dari teman-temannya bagi siswa yang paling berperan dalam melaksanakan metode pembelajaran ini. Hal ini dapat mengacu semangat terhadap siswa untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua adalah mendengar. Siswa yang tak berperan sering menertawakan tingkah laku siswa yang menjadi guru sehingga merusak suasana. Solusinya yaitu guru harus memperhatikan siswa yang tidak fokus saat teman yang lain menjelaskan materi, karena anggapan siswa sering menyepelekan temannya saat menjelaskan materi daripada guru. Untuk mengatasi, guru dapat menegur atau menunjuk dan memberi pertanyaan secara tiba-tiba terhadap penjelasan materi. Yang terakhir atau yang ketiga, yaitu kurangnya perhatian siswa kepada pelajaran dan hanya memperhatikan aktivitas siswa yang berperan sebagai guru, membuat kesimpulan akhir sulit tercapai. Solusinya yaitu
guru harus lebih membuka diskusi dan memecahkan masalah agar siswa selalu aktif dan berpendapat, menjawab maupun menanggapi yang lain. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.